sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita ini hakikatnya memang hendaknya hanya berbakti dan beribadah kepada Allah. Maka kita harus jaga hati kita, jaga aturan Allah, jaga Al-Quran, jaga sunnah Rasulullah SAW semampu kita, ya. Karena sekarang ini di era akhir zaman ini sudah luar biasa fitnah-fitnah yang terjadi, ya. Dan itu juga terkait dengan orang-orang Yahudi ini, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 49 kita diberitahu oleh Allah informasi mundur tentang Yahudi ketika zamannya mereka masih bermukim di Mesir di bawah kekuasaan raja-raja Fir'aun, ya. Dalam ayat yang ke-49 Allah firmankan, wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, kata Allah. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhan. Jamaah sekalian, ini kita lihat kalau informasi Al-Quran ini bahwa dulu orang-orang Yahudi itu pernah tinggal di Mesir dan itu jadi budak. Di Mesir itu jadi budak, ya. Nah, karena itu, ya, kemudian orang-orang Bani Israel itu juga memimpikan bagaimana bisa merdeka, bagaimana bisa lepas dari perbudakan Fir'aun. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya, sebagai Rasul Allah untuk membebaskan bangsa Yahudi ini, ya. Artinya apa jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk menjadi nabi kaum Yahudi, itu dalam rangka untuk nantinya akan membawa umat Yahudi yang Bani Israel yang ada di Mesir itu untuk keluar dari negara Mesir. Dan itu terjadi, ya. Namun yang perlu diketahui bahwa ketika orang-orang Yahudi itu di Mesir, ya, itu ada ahli nujum Fir'aun yang menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun nanti akan ditumbangkan oleh, ya, anak-anak atau seorang anak dari Bani Israel. Tentu saja ini adalah anak laki-laki. Maka terkait dengan hal itu kemudian Fir'aun memerintahkan supaya semua bayi yang dilahirkan oleh orang-orang Bani Israel yang berjenis kelamin laki-laki itu untuk dibunuh. Makanya dalam ayat yang ke-49 tadi Allah sampaikan, ya, bahwa anak-anak laki-laki itu disembelih, namun anak-anak yang perempuan dibiarkan hidup. Dan itu adalah ujian yang berat, ya. Nah, namun dengan ridho Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang anak bayi laki-laki dari kalangan Yahudi yang lahir kemudian diselamatkan oleh Allah. Dan itulah yang kita kenal dengan nama Nabi Musa itu. Yang pada akhirnya kemudian mengajak, membawa bangsa Bani Israel itu keluar dari Mesir menyeberangi Laut Merah. Nah, ketika sampai di tepian Laut Merah, kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, maka laut terbelah menjadi dua dan itu bisa dipakai jalan melarikan diri, maka menyeberanglah Musa dan Bani Israel. Sementara orang-orang atau Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengikutinya, mengejarnya. Namun ketika sampai di tengah laut, kemudian atas izin Allah, laut itu kemudian menutup kembali sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disampaikan oleh Allah dalam ayat yang ke-50. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tamzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kamu laut, ya, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan mengikutnya sedangkan kamu menyaksikan.
Artinya penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya itu disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Itu luar biasa itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu juga kita cermati, ya, bahwa orang-orang Bani Israel ini, ya, luar biasanya apa? Tadi di awal kami sampaikan di ayat 40-41 itu, orang-orang Bani Israel senangannya mengingkari karunia Allah, mengkufuri, tidak mau bersyukur tapi malah mengingkari. Bahkan terkait dengan hal ini dengan terang-terangan, ya, dengan terang-terangan orang Bani Israel itu berani menyembah berhala ketika nabinya masih hidup, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51. Ya. Wa wa'atna Musa arba'ina lailatan summa taqatumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Ya. Dan ketika, ya, ingatlah ketika kami, ya, atau kami serukan kepada Musa, kami untuk meninggalkan umatnya, kami panggil kata Allah untuk ke Bukit Tursina selama 40 malam, summat taqatumul ijlah. Ternyata kemudian umatnya itu menjadikan sesembahan, ya, yaitu yang namanya anak sapi yang dibuat oleh Samiri itu. Jadi patung emas berbentuk sapi betina bisa mengeluarkan suara dan itu menjadi sesembahan. Padahal Nabi Musa masih hidup. Sudah seperti itu kelakuan orang-orang Bani Israel. Jadi berani menyembah berhala di tengah-tengah nabinya. Bayangkan luar biasanya. Kita ini yang hidup 1500 tahun setelah nabi kita, ya, ini masih patuh dan tunduk kepada nabi kita. Ini Bani Israel, nabinya masih hidup, hanya ditinggal 40 hari 40 malam saja untuk menerima perintah Allah. Itu sudah menjadikan sesembahan, ya. Karena itu Allah sampaikan wa antum zolimun, kamu itu zolim, kamu itu menganiaya diri kamu sendiri, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan hal ini, ya, maka kalau kita lihat karakter Yahudi yang seperti ini, yang mudah-mudahan tidak mengenai pada kita. Karena karakter Yahudi, model-model yang seperti ini kalau ada pada seorang manusia meskipun dia non-Yahudi, kalau karakter Yahudi itu ada padanya, maka dipastikan orang ini hatinya keras, ya, hatinya keras, nggak gampang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat dari penyembahan mereka kepada anak sapi, patung anak sapi itu, ya, ketika Nabi Musa masih hidup, ketika Nabi Musa sudah kembali ke umatnya setelah 40 hari 40 malam, mendapati umatnya seperti itu, murka Nabi Musa itu, ya. Bahkan Nabi Harun yang diserai untuk menjadi wakilnya selama ditinggalkan itu juga dimarahi oleh Nabi Musa. Kemudian Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-54, wa idz qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Allah firmankan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan menjadikan anak patung sapi itu sebagai sesembahan kamu, ya. Maka bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, ya, yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada si Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan tindakan orang-orang Yahudi yang menyembah patung sapi itu, kemudian Allah perintahkan kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, maka kamu orang-orang Bani Israel harus membunuh dirimu sendiri. Jadi semacam bunuh diri massal itu. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menebus dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Ya.
Karena kalau dengan kamu memenuhi perintahku, perintah Allah untuk membunuh dirimu sendiri, berarti kamu telah bertobat. Maka aku terima tobatmu. Ya. Jadi Allah akan menerima tobat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan patung sapi itu sebagai sembahannya itu. Dengan cara apa? Membunuh dirinya sendiri. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang Yahudi ini, ya, karena kerasnya itu juga masih masih belum beriman kepada Allah, ya. Sehingga dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-55, ini ada ayat yang mestinya nggak perlu disampaikan oleh seorang manusia. Allah firmankan dalam ayat ini, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan fa'aqatumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya. Orang-orang Bani Israel itu mengatakan kepada Musa, wahai Nabi Musa, kami ini belum percaya kepada kamu, ya, sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Ya. Maka apa yang terjadi? Kemudian orang-orang itu ditimpa atau disengat halilintar, disambar petir, ya, sehingga mereka mati semuanya. Ya. Kan lancang ini ya. Jadi seorang manusia mengatakan kepada nabinya, ya, kami nggak akan percaya kepada kamu, wahai Rasul, kalau kami belum melihat Tuhan kamu. Ya. Ini kan menunjukkan berarti orang-orang Bani Israel ini belum percaya, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mereka mengatakan ingin melihat Allah dengan jelas supaya dia bisa menjadi yakin keimanannya, kemudian disambar petir, maka matilah bergelimpangan mereka semuanya. Ya. Namun di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-56, Allah sampaikan tsumma basnakum mim ba'di dzalikum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Kemudian kami hidupkan kembali kamu setelah kami matikan dengan ditimpa petir itu untuk apa? La'allakum tashkurun. Sebenarnya ini kalau kita lihat pelajarannya adalah dengan mereka melakukan perlawanan seperti itu, kemudian dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali, Allah sampaikan supaya kamu ini bersyukur, ya. Itu harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sembrono, jangan lancang ngomong, ya. Jangan lancang ngomong terhadap Allah selaku Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, bahkan yang mematikan semua makhluk di muka bumi dan di seluruh penjuru langit. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia yang dengan lancang mengatakan saya tidak akan percaya sebelum melihat Allah, ini adalah kesombongan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, ya. Bisa jadi setingkat dengan omongannya Fir'aun itu. Inni rabbukumul a'la. Aku inilah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka orang-orang Bani Israel ini keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, kemudian masih menjadi dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis itu, kemudian melakukan hal yang aneh-aneh, termasuk menyampaikan kepada Rasulnya supaya bisa melihat Allah, supaya ada keimanan dalam dirinya, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya kata Allah, la'allakum tashkurun, supaya kamu mensyukuri bahwa kamu semuanya salah dan aku kata Allah masih memaafkan kamu. Kira-kira itu pelajarannya, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam perjalanan dari penyeberangan Laut Merah itu sampai ke Palestina itu butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu yang sangat lama, bukan berminggu-minggu, berbulan-bulan itu. Ya, kita bisa bayangkan rombongan bangsa yang besar berjalan menuju suatu tempat yang jauh, ada istri, ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua, ya. Tentu saja dengan segala perbekalannya seperti orang mengungsi begitu, ya. Mestinya ketika terjadi hal yang seperti itu, orang yang mengalami itu kan harus bersabar. Itu kan dalam penderitaan itu, dalam rangka mencapai sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang.
perjalanan menuju negara atau tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Ya. Nah, jamaah sekalian, dengan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah yang ke-57 Allah firmankan, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun." Ya. Jamaah sekalian, Allah sampaikan, dan kami naungi kamu semuanya wahai Bani Israel yang dalam perjalanan itu dengan apa? Kami turunkan kepada kamu manna wassalwa. Ini makanan dan minuman ini. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Ya. Dan di dalam mereka menganiaya kami, kata Allah, akan tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam perjalanan yang jauh itu tentu saja namanya pengungsian. Perlu makan, perlu minum, ya. Kan artinya kalau di kita sembako lah gitu. Ya. Nah, dalam masa itu karena perjalanannya berbulan-bulan, ya tentu saja perbekalan yang dibawa dari Mesir ini kan tidak sebanyak untuk mencukupi perjalanan sekian bulan. Nah, Allah memberikan karunia kepada Bani Israel dengan Nabi Musa itu ketika dalam perjalanan, ya, diturunkan manna wassalwa. Ini adalah makanan dan minuman yang turun dari langit. Ya. Itu minumannya seperti madu, makanannya seperti daging itu. Dan mereka enggak perlu mencari. Itu tersedia terus diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan karunia yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ya. Mestinya dengan begitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israel ini betul-betul mensyukuri. Ya. Mestinya mensyukuri sebagaimana Nabi Sulaiman itu ketika diberi karunia yang besar oleh Allah, ya. Nabi Sulaiman mensyukuri, Rabbi ausi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya. Jadi Nabi Sulaiman dengan karunia yang diberikan Allah begitu besar itu mensyukuri dengan, ya Allah, ya, ilhamkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri semua karunia yang telah Kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan jadikan amalan-amalanku ini amalan-amalan yang soleh yang Kau ridhoi. Ya. Mestinya seperti itu, tapi namanya Bani Israel. Ya. Dalam Al-Quran itu cerita yang paling banyak dalam 30 juz itu adalah cerita tentang Bani Israel. Luar biasa ini. Bahkan ada satu surat khusus, surat yang ke-17, itu namanya surat Bani Israel. Ya. Memang luar biasa. Karena karakter-karakter manusia pengingkar Tuhan, manusia pengikut Dajjal, itu ada semuanya dalam diri kaum Bani Israel. Ya. Meskipun tidak semua orang Bani Israel itu jelek seperti itu, ada juga yang baik. Ya, tapi mayoritas karakternya adalah karakter seperti Dajjal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dalam perjalanannya sudah sampai di Palestina, ya. Itu Allah sampaikan dalam surat yang Al-Baqarah yang ke-58, wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu khittah naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Bani Israel itu, masuklah kamu ke Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana kamu suka, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa wahai Allah. Niscaya kami, kata Allah, akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sangat luar biasa kasih sayang Allah kepada orang-orang Bani Israel. Ya. Sudah dalam pengungsiannya itu diberi makanan yang luar biasa, bahkan dalam perjalanannya itu dinaungi oleh awan mendung sehingga yang panas itu jadi redup. Ya.
makanan dan minuman datang sendiri, sampai di Baitul Maqdis sudah disiapkan untuk makan, silakan yang kamu sukai, masuklah dari pintu gerbangnya dengan hati yang bersujud, dengan hati yang berserah diri kepada Allah dan minta pengampunan kepada Allah, dan Allah janjikan naghfir lakum khotoyakum, pasti akan kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu, wasanazidul muhsinin, dan kami tambah kebaikan-kebaikan yang telah kami berikan kepada kamu. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang namanya Yahudi karakternya seperti itu. Di dalam ayat yang ke-59 Allah firmankan, fabaddalalladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Ya. Kata Allah, lalu orang-orang yang zalim dari Bani Israel itu mengganti perintah, mengganti perkataan dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Karena itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka selalu berbuat kefasikan. Ya. Jadi sudah diberi keenaan seperti itu, jamaah sekalian dimuliakan Allah, masih saja orang Yahudi itu saenake dhewe, sakarpe dhewe. Perintah-perintah Allah diingkari, diganti dengan perbuatan sesuai selera mereka. Jadi mereka berani seperti itu, dan perlu diingat kejadian-kejadian seperti itu terjadi ketika nabinya masih ada bersama dia. Ini luar biasa. Ya. Kalau mungkin kita kan 1500 tahun yang lalu nabi kita ada. Ya, mungkin ada pergeseran-pergeseran sedikit selama rentang waktu 1500 tahun, mungkin masih rada logika lah. Tapi ini Bani Israel masih dengan nabinya. Ya. Nabinya masih bersamanya, itu berani menentang. Ya, itulah luar biasanya karakter dari orang-orang Bani Israel itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang ke-60 surat yang sama Al-Baqarah, itu Allah sampaikan, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi aswakal hajar fang fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya. Allah firmankan, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami firmankan kepada Musa, pukullah batu di depanmu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah batu yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa itu memancar 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku dari Bani Israel itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jamaah sekalian, jadi umatnya Musa ini memang umat yang istimewa. Ya. Kenapa istimewa? Karena semua permintaan Bani Israel dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis itu semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mereka harus bekerja keras, tanpa mereka harus bersusah payah, dipenuhi semua. Ya, itu mestinya dengan adanya yang seperti ini mereka semakin bertambah mensyukuri karunia Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mestinya itu. Tapi ternyata yaitu pengingkaran-pengingkaran yang terus terjadi. Dan ketika Musa didesak oleh kaumnya karena airnya habis, ya, kami butuh air wahai Musa, ini keluarga kami banyak, ya, bagaimana ini untuk air? Nah, Allah firmankan kepada Nabi Musa, pukullah batu yang ada di depanmu itu dengan tongkat kamu. Maka ketika tongkat itu dipukulkan kepada batu itu, fan fajarat min husnata asyrata aina, memancarlah 12 mata air. Nah, 12 mata air ini setiap suku, setiap kabilah dari Bani Israel ini sudah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kalau kita lihat dari ayat ini jamaah sekalian, berarti pada waktu itu Bani Israel itu ada 12 kelompok. Ya, ada 12 kelompok Bani Israel ketika zamannya Nabi Musa. Ya, dan makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya.
Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Jangan kamu berbuat melampaui batas di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ya. Nah, itu kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, karena ada ayat yang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang yang berbuat kerusakan itu kalau diberitahu, diingatkan, mbok ya jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan, justru kami ini membangun bukan merusak. Ya. Ya, mereka membangun untuk kepentingan mereka sendiri, tapi merusak lingkungan, sehingga terjadi kerusakan lingkungan global seperti saat ini kan, ya karena orang-orang yang seperti itu punya uang, punya jabatan, punya kekuatan, membuat sesuatu untuk kepentingannya sendiri, pada itu merusak lingkungan, ya. Alasan mereka membangun untuk kepentingan sendiri, tapi merusak lingkungan secara global. Ya. Nah, itu karakter orang-orang Yahudi seperti itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah masih seperti itu, ayat yang ke-61 Allah firmankan, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fatulana rabbaka yukhrij lana mimman tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami enggak sabar, kami enggak tahan dengan satu macam makanan ini saja. Karena itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan kamu. Ya, mohonkan untuk kami kepada Tuhan kamu. Agar dia, Tuhan kamu itu mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditemukan di bumi. Yaitu dari sayur mayurnya, dari ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya. Ya. Kemudian Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka ya, kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini lebih tragis lagi ya, permintaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa itu. Masih dalam perjalanan, makanan minuman sudah tersedia. Ya, memang karena enggak seminggu 2 minggu, berbulan-bulan perjalanan itu, kemudian mereka melontarkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami ini enggak tahan kalau makanannya hanya ini saja. Jadi misalnya di kita ini bendino rawon, ya mesti bener. Ya, tapi kan itu mukim kita. Tapi ketika dalam pengungsian, ketika dalam perjalanan, kita memang ya nggak bisa minta yang aneh-aneh. Minta sekarang rawon, besok apa itu sop buntut, misalnya lagi apa ini nggak bisa. Oh ini dalam perjalanan, dalam pengungsian, semua serba sulit. Ya. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa, ya, supaya apa? Supaya diturunkan sayur mayurnya, timunnya dan sebagainya itu dalam rangka untuk apa? Menikmati makanan yang enak-enak itu. Ya. Ya ini tentu saja kalau sudah terjadi seperti ini ya nggak logis kan? Ya. Itulah memang karakter orang-orang Yahudi. Ya. Maka dari itu Musa dalam Al-Quran ini Allah firmankan, ya, ihbitu misrong fa innalakum ma saltum. Ya. Pergi saja kamu ke suatu kota, balik saja kamu ke Mesir. Kalau kamu ingin mendapatkan seperti itu. Ya mungkin ini secara tersirat atau tersurat, itu berarti bentuk kejengkelan dari Nabi Musa. Rewel, cerewet itu umatnya itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-61 ini, di tengah ayatnya ada berbunyi fatulana robbak, maka mintakanlah bagi kami kepada Tuhanmu. Ini secara tersirat artinya apa? Orang Bani Israel itu belum percaya kepada Allah.
Jadi mintakan Musa kepada Tuhanmu. Lah berarti kan mestinya kan kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kami. Ini enggak, kepada Tuhan kamu. Berarti orang Bani Israel ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ternyata Allah masih memberikan kemurahan yang luar biasa kepada Bani Israel. Diselamatkan dari Fir'aun, ya, diberi makanan dan minuman yang cukup dalam perjalanan, ya, dilindungi dengan mendung ketika perjalanan itu sepanjang hari sehingga tidak kepanasan, ya. Tapi namanya Bani Israel karena karakternya seperti itu selalu saja macam-macam, ya. Ingin ketemu atau ingin melihat Allah secara langsung, ini kan bentuk-bentuk kedurhakaan yang sangat luar biasa, ya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kata Allah mereka ditimpa kehinaan, ya. Ditimpa kehinaan, ya, ditimpa kenistaan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka, ya, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka selalu durhaka kepada Allah dan selalu berbuat yang melampaui batas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di beberapa karakter yang disampaikan oleh Allah kepada kita tentang orang-orang Bani Israel ini memang sangat luar biasa sekali, ya. Mudah-mudahan kita tidak terkena seperti itu. Artinya tidak terkena sikap atau sifat yang seperti itu, ya. Kemudian jamaah sekalian, kita lihat di dalam surat yang kedua, itu namanya kan surat Al-Baqarah, ya, yang artinya sabitina. Ini ada ceritanya, ya. Itu dijelaskan oleh Allah mulai ayat yang ke-67 sampai 73 di dalam surat Al-Baqarah, ya. Itu kalau kita lihat asbabnya, itu adalah karena terjadi, diantaranya karena terjadi pembunuhan di antara kalangan Bani Israel. Kemudian berita pembunuhan itu nyampe ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, sapa sing mateni, siapa yang membunuh? Maka semuanya tidak ada yang mengaku, semuanya malah berdiam diri. Kemudian Allah firmankan kepada Nabi Musa, wa idz qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kamu an tadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Jamaah sekalian, karena terkait dengan pembunuhan, kemudian Musa menyampaikan firman Allah seperti itu, kamu disuruh Allah menyembelih sapi betina. Orang-orang Bani Israel yang memang materialistis, logika sentris itu mikir apa hubungannya antara pembunuhan dengan penyembelihan sapi betina. Gak nyambung menurut mereka, kira-kira begitu, ya. Makanya mereka mengatakan qalu atattakhiduna huzwa, ya. Mereka berkata, wahai Musa, apakah kamu akan menjadikan kami ini sebagai olok-olok, sebagai ejekan, ya. Maka Musa menyampaikan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bodoh, ya. Kemudian dilanjutkan, qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sapi betina yang mau disembelih itu yang bagaimana? Ya. Qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wala bikr. Saya sampaikan sapi betina yang disembelih itu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu kecil. Berarti yang remaja-remaja itu paling enggak wis poel gitu kalau misalnya untuk kurban itu, ya. Tapi dagingnya enggak terlalu alot gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kalau orang itu diperintah seperti itu patuh, ya sudah langsung dicari sapi sing pokoknya enggak terlalu tua, enggak terlalu kecil, ya. Bukan embeng tapi bukan sing wis ngurak, ya. Tapi ternyata Bani Israel masih batal lagi, ya. Apa yang disampaikan oleh Bani Israel? Qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik, ya. Jadi pertengahan antara itu fa'alu ma tumarun. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Kemudian mereka mengatakan qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha.
Orang Bani Israel masih tanya lagi kepada Musa, "Wahai Musa, sapi betina sing gak tuwek, gak enom itu warnanya apa?" Nah, kan cerewet sekali ini, ya. Kemudian dikatakan qala innahu yaqulu inna baqaratun safra ufaqiul launuha tasurun nadirin. Sapi betina yang kategori yang diperintahkan oleh Allah itu adalah yang warnanya kuning, menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Ya. Kemudian mereka mengatakan qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi. Nah, sapi betina yang kuning yang menyenangkan dipandang itu yang bagaimana Musa? Kondisinya. Innal baqarata syaba alaina. Sesungguhnya sapi betina yang dimaksudkan itu masih samar bagi kami. Wa inna insyaallah lamutadun, dan sesungguhnya insyaallah Allah akan memberikan petunjuk bagi kami. Maka disampaikan qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wala qala innahu yaqulu inna baqaratul la dzalulun tusirul arda wala taskil hars musallamatul la siyata fiha qalul ana jita bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian disampaikan sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah, ya, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak ada belangnya. Nah, berarti cirinya jadi banyak. Mestinya pokoknya nom gitu aja cukup, tapi ini enggak, karena minta macam-macam, akhirnya warnanya harus kuning, ya. Kemudian tidak cacat, tidak berpenyakit, tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Ya, tidak ada belangnya, tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Ya, jadi sulit akhirnya. Ya, meskipun pada akhirnya mereka mendapatkan, tapi kan sulit, ya, sulit mendapatkannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi terkait dengan hal ini, kemudian setelah mereka mendapatkan yang seperti itu, ya, maka kemudian disembelihlah sapi itu, dan sebagian dari tulang itu, ya, dipukulkan kepada mayat yang sudah terbunuh itu. Kemudian dengan izin Allah, mayat itu hidup kembali dan mengatakan, itu loh yang membunuh saya. Ya. Jamaah sekalian, ya, ini belum selesai, tapi karena waktunya sudah tidak mencukupi, nanti insya Allah lain waktu bisa kita lanjutkan. Refleksi bagi kita adalah bahwa mudah-mudahan kita tidak punya karakter seperti Bani Israel, selalu menentang, tidak pernah punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangi dewe, berbuat kerusakan, melampaui batas. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita, karena karakter-karakter seperti itu adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh nafsu, sementara kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengendalikan nafsu kita. Puncak pengendalian nafsu itu insya Allah 2 bulan ke depan yang setiap tahun kita alami, yaitu masuk di bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah bulan Rajab, mudah-mudahan perjalanan waktu ke depan sampai Ramadan hati kita menjadi bersih, nafsu bisa menjadi tertekan, dan dengan demikian di dalam beribadah kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.